Teman dari pagi. Oke. Kayak orang tuanya jadi pengamen. Suasana berbeda tampak di kawasan SMP Negeri 18 Kota Cirebon, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 pagi. Bukan hanya siswa reguler yang mulai beraktivitas, tetapi juga tampak puluhan anak datang bersama orang tua mereka, membawa koper kecil dan baju ganti. Mereka bukan siswa SMP biasa, melainkan peserta didik sekolah rakyat terintegrasi Kota Cirebon yang resmi memulai aktivitas hari pertamanya. Sekolah rakyat ini menjadi salah satu dari 65 lokasi di Indonesia yang ditetapkan Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan. Lokasinya berada satu area dengan SMPN 18, tepatnya di Jalan Pronggol nomor 19, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Lungkuk. Begitu memasuki gerbang utama sekolah, sekolah rakyat tampak menempati area belakang. Gedungnya masih terlihat baru, dengan cat tembok yang bersih dan terang. Bentuk bangunannya menyerupai huruf L, dengan fasilitas lengkap mulai dari ruang guru, perpustakaan, laboratorium IPA, dapur umum, hingga asrama bagi siswa putra dan putri yang hanya dipisahkan oleh sekat tembok. Di hari pertama ini, siswa disambut petugas dari Kemensos dan Dinas Sosial setempat. Mereka diarahkan untuk mengisi data ulang, lalu menjalani pemeriksaan kesehatan di area belakang dekat dapur sekolah. Cek kesehatan ini nanti diadakan pengenalan lingkungan sekolah rakyat. Nanti sore itu ada kegiatan juga, kegiatan keagamaan dan sosialisasi tata tertib. Pengenalan anak siswa. Dan besok itu ada kebugaran tes. Untuk para Sekolah rakyat ini menerapkan sistem boarding school berasrama dengan total 100 siswa, terdiri dari 63 laki-laki dan 37 perempuan. Untuk menunjang pembelajaran, tersedia 13 tenaga pengajar, termasuk satu guru pendidikan agama Islam PAID serta sejumlah tenaga kependidikan seperti bendahara, operator, juru masak dan petugas kebersihan. tenaga pengajar ada 13 dan satu tenaga pengajar PAI. Tenaga tekniknya itu ada TSU, operator, masaknya dan cleaning service. Menariknya, kurikulum yang diterapkan bukanlah kurikulum reguler. Sekolah rakyat mengadopsi kurikulum baru bernama MIM, Multi-Entry dan Multi-Exit, di mana peserta didik bisa masuk dan menyelesaikan pendidikan tanpa harus mengikuti pola tahun ajaran seragam. Kurikulumnya kan pakai kurikulum MEM ya Pak, Multi-Entry, Multi-Exit. Jadi nanti kayak disesuaikan dengan keadaan siswa. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, yang turut meninjau pelaksanaan hari pertama menyatakan, Kota Cirebon bangga menjadi bagian dari program sekolah rakyat. Secara khusus, kita juga di Kota Cirebon salah satu dari 65 tempat di Indonesia yang menjadi bagian dari percontohan untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Dan kemarin kita sudah evaluasi pelaksanaannya, ada beberapa yang memang sudah disiapkan oleh kementerian secara fisik, secara non-fisik, baik tenaga pendidik, tenaga pendidikannya sudah ada, sarana-sarana yang disiapkan juga masih berjalan. Mudah-mudahan sambil berangsur bisa kita monitor untuk bisa diselesaikan, karena tadi dari Kementerian Sosial juga sudah ada peralatan mandi, peralatan sekolah, seragam, itu pasti proses. Dan hari ini anak-anak di dua tingkatan itu, SD yang 2 rombel, SMP yang 2 rombel sudah mulai masuk sekolah rakyat, diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Hari ini tuntas, besok tes kebugaran, karena perlu memetakan karakteristik anak yang memang dari berbagai lapisan. Nanti feedbacknya akan disampaikan pada kepala sekolah untuk bisa dipetakan mana-mana anak-anak yang butuh perhatian khusus, mana yang berlaku. Itu juga menjadi bagian dari catatan yang nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian untuk sarana prasarana on proses, kami lihat memang masih ada, sudah banyak yang sudah disiapkan, baik tempat tidur, lemari,
tapi juga masih ada koreksi yang perlu dilakukan. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan ini memang masih terlalu terlalu dekat dan tidak ada batas yang perlu dilakukan dalam bentuk sekat, termasuk pengaturan tempat tidur dan lain-lain. Sama dengan kamar mandi, kan masih terbatas, memang 3 kamar mandi putri dan 3 kamar mandi putra, padahal putri ada 37 dan putra ada 63 terbayang. Tapi insya Allah sambil proses ini berjalan, dari teman-teman sekolah rakyat yang secara kelembagaan strukturnya sudah ada, itu sambil berjalan, dan kami sudah sampaikan kalau memang ada yang perlu kita dukung, bantu, fasilitasi selain laporan pada Kemensos, mungkin melalui Dinsos bisa memfasilitasi pelaksanaannya. Insya Allah, dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sekolah rakyat, walaupun memang masih tahap awal, pasti banyak kekurangan, tapi komitmen pemerintah pusat dan instruksinya jalan saja dulu. Kekurangan yang memang perlu dilakukan sambil bertahap. Wahyu Prasetyo, warga Kampung Siti Mulia, Kota Cirebon, tak bisa menyembunyikan rasa haru saat mengantar anaknya, Siti Komariah, masuk ke asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Cirebon, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Anaknya kini resmi duduk di bangku kelas 7. Tak seperti siswa SMP pada umumnya, Siti akan tinggal di sekolah, belajar, dan dibina penuh waktu. Nah, anak Bapak berarti masuk di salah satu pelajar di SR ini? Iya. Kelas berapa Pak? Kelas 1 SMP. SMP. Pak, gimana Pak? Perasaannya kan kalau akhirnya di sini semua fasilitas disiapkan, ya? Perasaan Bapak ini? Senang, ikhlas, terbantu. Kalau Bapak, alamat di Gerobogan. Kalau sehari-harinya Bapak? Ngamen. Iya. Anak berapa Pak? 2. Yang satu yang kecil kelas 2 di SD TUI di depan rumah. Kalau ibunya sehari-hari? Sama. Nanti pakai kedok. Sama. Dan nyanyi. Dari kota-kota lah. Oh, daerah lampu merah. Enggak, di perumahannya Oh, keliling. keliling. Aja. Kalau di lampu merah ya dapatnya di mana? Pak, sehari-hari biasanya dapat berapa Pak penghasilan Pak, pendapatan? Saat itu kadang 30, kadang 15, kadang nggak dapat duit. Itu tergantung pendapatan yang kasihnya aja. Oh, artinya kalau dulu kesulitan ya untuk menyelamatkan anak sulit ya Pak. Nah sekarang terbantu dengan adanya sekolah rakyat. Oke. Lebih-lebih kan semua fasilitas disiapin ya. Iya. Iya. Pendidikan. Iya. Tapi nggak apa-apa nanti anaknya di sini Nggak apa-apa, ikhlas. ikhlas. Intinya sopan satunya sholat, ngaji. Iya. Bocahnya sehat. Oke. Berarti Bapak beri pesan ke anak itu, jadi biar sopan Jaga diri ja- habis ini, jaga baik-baik. Belajar yang benar kan. Belajar yang benar yang benar Pak. Ke depannya. Nah, kayak orang tuanya jadi pengamen, mudah-mudahan anak ke depannya sukses atau pengamen.